Selamat pagi, Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sebuah tema firman Tuhan yang berjudul Menang Menghadapi Tekanan. Ini menjadi sebuah rangkaian terakhir di bulan ini bicara bagaimana Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup menolong di dalam setiap kondisi apapun yang kita alami. Ya, menang menghadap tekanan. Bicara tentang hal ini, saya yakin setiap orang pasti di dalam kehidupan ini mengalami masalah-masalah, pencobaan-pencobaan, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Selama masih hidup, ada aja yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, bicara tentang hal ini, kalau kita tidak membawa hal ini untuk kita menang, maka tekanan di dalam kehidupan ini membuat kita rugi, ya. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita tertekan, ya, bisa menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan, depresi, sering marah-marah berlebihan, ya. Memang sebagian orang bisa mengatasi hal-hal tertentu, tetapi tidak semua orang bisa mengatasinya dengan baik. Nah, kalau kita bisa lihat contoh dari firman Tuhan, kita bisa mengambil sebuah pahlawan iman, yaitu Musa. Ya, Musa, dia 40 tahun dia ada di istana raja dan kemudian dia ada masalah, dia membunuh orang Mesir dan kemudian lari ke Midian. Kemudian 40 tahun kemudian Tuhan panggil dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan menuju tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sebuah hal yang diberikan kepada Musa untuk dilakukan. Tetapi Musa menolak, dia berkata, "Jangan suruh aku tidak pandai bicara." Ya, tetapi Tuhan murka. Firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Musa menerima tugas ini. Dan kemudian dia melakukan tugasnya. Ternyata tidak mudah apa yang dilakukannya ketika dia datang kepada Fir'aun. Maka apa yang terjadi? Bangsa Israel menerima tekanan yang lebih berat lagi. Dan dia merasa, Tuhan, mengapa engkau suruh aku? Ya, mengapa engkau suruh aku? Tetapi Tuhan menguatkan dia dan dia melangkah lagi. Pada akhirnya Tuhan buat mujizat, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi lihatlah di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan ada banyak tantangan-tantangan, tekanan-tekanan yang menimpa Musa sehingga dia merasa tidak mampu. Ketika bangsa Israel membutuhkan air, mereka meminta air, mereka menghujat Musa, "Mengapa engkau ajak kami di sini? Apakah kami akan mati di padang gurun ini?" Tuhan memberikan air. Kemudian mereka mengeluh lagi tentang daging, dan akhirnya mereka mengeluh lagi hal yang sama. Musa berkata, "Tuhan, aku tidak mengandung mereka, mengapa engkau beban ini kepada diriku, tekanan yang demikian rupa." Sehingga Tuhan menyuruh dia untuk memilih tua-tua, ada sekitar 70 orang dipilih untuk mendampingi Musa, supaya dia kuat mampu menolong bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi perjalanannya terus tidak hanya sampai di situ. Ketika sudah hampir masuk ke Kanaan, diutuslah 12 orang untuk meneliti apa yang ada, yang terjadi di Kanaan. Nah, apa yang terjadi? 10 orang berkata, "Kita tidak akan mampu masuk ke tanah Kanaan." 2 orang berkata, "Tuhan sanggup menolong kita untuk masuk Kanaan." Tetapi karena masalah ini Tuhan marah kepada bangsa Israel. Harusnya sudah akan masuk tanah Kanaan. Mungkin Musa berkata, "Puji Tuhan, sebentar lagi tekananku, masalahku sudah selesai." Tapi karena masalah ini, Allah berkata, "Engkau kembali menuju ke arah Laut Teberau." Dan mereka berputar-putar selama 38 tahun. Ya. Dan pada akhirnya kejadiannya kan tidak sesimpel apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada saja masalah yang ada. Musa harus menghadapi pemberontakan Miriam Harun. Ya, Miriam berkata, "Apakah Tuhan hanya bicara kepada Musa?" Karena apa?
Musa menikah dengan orang kafir. Ya. Dan tidak berhenti sampai situ, ada pemberontakan, Korah, Datan, Abiram, ya, memberontak tentang kepemimpinan daripada Harun. Ya, ada masalah-masalah terus, tekanan demi tekanan. Ya, harusnya selesai 1-2 tahun, ternyata dia harus mengalami itu 40 tahun bersama dengan bangsa yang keras, tengkuk dikatakan firman Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka di satu tempat, ya, di Meriba dikatakan, bangsa Israel mengeluh lagi tentang air. Dan Musa membawanya pada Tuhan. Tuhan berkata, ambil tongkat, ya, dan engkau ajak semua umat Tuhan datang mendekati gunung batu yang ada, katakanlah kepada gunung batu itu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air dan memuaskan dahaga mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya, Musa adalah orang yang dikatakan lembut hatinya, orang yang sabar, ya, orang yang bisa mengendalikan dirinya kalau menurut kata-kata saya. Ya, tetapi kali itu Musa marah dan berkata, apakah kami harus mengeluarkan air buat engkau? Dan kemudian Tuhan hanya menyuruh dia berkata, tapi apa yang dilakukan? Dia mengambil tongkat itu dan memukulkan tongkatnya 2 kali ke batu yang ada. Air memang keluar. Tapi apa yang terjadi? Tekanan demi tekanan yang dia alami menyebabkan Tuhan marah karena peristiwa ini. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tekanan demi tekanan pada akhirnya menyebabkan Musa yang lembut hatinya, dia marah, dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Sekali lagi saya berkata, tekanan dalam kehidupan kita membawa kerugian buat hidup kita. Saul, ya, satu kali Saul dikatakan Tuhan menyuruh dia untuk memusnahkan bangsa Amalek. Samuel datang menyuruh dia melakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh si Saul? Dia berkata, dia menyelamatkan Raja Agag dan juga domba kambing yang terbaik. Ketika itu Tuhan berbicara pada Samuel, aku menyesal memilih Saul. Dan akhirnya Samuel datang ke Saul. Ketika datang, Saul berkata, aku sudah menyelesaikan tugasku, semua yang Tuhan sudah perintahkan padaku. Dan Samuel berkata, apa yang aku dengar, ada kambing domba lembu itu. Dan dia berkata, orang-orang bangsa Israel mengumpulkannya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kelihatannya yang dilakukannya baik. Ya. Tapi Samuel berkata, apakah memberikan persembahan, korban kepada Tuhan lebih baik daripada mendengar suara Tuhan? Bukankah mendengar suara Tuhan lebih baik, lebih penting, lebih wajib engkau harus dengarkan daripada persembahan yang ada? Dengarkan firman Tuhan. Ya, karena engkau melakukan hal ini, maka Tuhan menolak engkau menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Tapi dia membantah, dia berkata demikian. Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, ya, aku telah tidak melakukan firman Tuhan. Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Tekanannya ternyata dari rakyatnya. Membuat dia tidak melakukan perintah Tuhan. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Tekanan-tekanan seperti ini ada saja dalam kehidupan kita. Selama kasih hidup, selalu ada saja masalah, persoalan, tekanan kehidupan. Entah itu masalah kekurangan di dalam kehidupan keluarga. Ya, kita sudah bekerja keras tapi masih kurang. Ada usaha yang sepi, ada masalah keluarga. Mungkin ada tekanan-tekanan karena
dosa yang kita lakukan membuat kita malu, atau keluarga membuat sesuatu hal yang memalukan keluarga jadi tekanan buat seseorang dan macam-macam. Ya, semua orang mengalami hal ini. Firman Tuhan berkata demikian, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Maksudnya apa? Selama kita masih ada di dalam daging, kita mengeluhkan tekanan dalam kehidupan kita. Kalau kita mati, tidak ada tekanan lagi dalam kehidupan kita. Ya, mau tidak mau ini harus kita pahami. Jadi tekanan bisa membawa kita, ya, membuat kita rugi, tidak percaya Tuhan, tidak taat, ya, tidak menghormati Tuhan, merugikan diri sendiri. Bukankah harusnya Musa bisa masuk tanah Kanaan? Tapi karena tekanan yang ada, dia tidak bisa masuk Kanaan. Saul harusnya menikmati menjadi raja dengan keturunannya, tapi karena dia melalaikan perintah Tuhan, takut pada rakyat, akhirnya merugikan dirinya sendiri. Mari pagi ini kita belajar dari kisah daripada Yosua. Saya mau mengajak Bapak Saudara untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Ada 3 slide, saya akan baca slide yang pertama. Bapak Ibu Saudara akan baca slide kedua dan 3 bersama-sama. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Mari kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Satu lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan, Bapak Saudara, Yosua menggantikan kepemimpinan Musa yang telah meninggal. Kita tahu dari cerita ini bahwa betapa beratnya tekanan yang akan dialami oleh Yosua. Makanya firman Tuhan menguatkan datang kepada Yosua dan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya dia melangkah menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dia harus yakin, harus berani, harus bertindak, be strong, ya, kuat. Nah, mengapa kita juga harus kuat dan meneguhkan hati kita? Kita bisa merenungkan yang pertama, bicara tentang perubahan itu selalu membawa tekanan dalam kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara tahu, Musa adalah orang yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi atas kuasa Tuhan melalui dia. Ya, ada kutuk-kutuk sehingga melepaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Mesir. Ya, laut terbelah, dia melakukan suatu hal yang luar biasa. Ya, kepemimpinan Yosua belum tahu. Selama ini dia hanya abdi Allah. Dia menuruti apa yang dilakukan atau diperintahkan oleh Musa. Ya, dia harus melakukan peperangan demi peperangan. Bangsa yang kuat, bangsa yang
lebih banyak mungkin daripada bangsa Israel. Dia harus menguatkan hatinya. Ya, berperang dikatakan ada 31 bangsa yang harus dikalahkan, berperang, terus berperang. Belum lagi dia harus menolong jemaat atau bangsa Israel untuk tetap menyembah Allah. Jangan sampai menyembah sembahan yang lain, Baal, ya yang dipercayai oleh bangsa-bangsa Kanaan. Ya, belum lagi dia harus menyelesaikan pembagian tanah dengan adil. Makanya Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perubahan yang tidak gampang dari orang yang tidak pernah memimpin jadi seorang yang memimpin. Demikian juga dalam fase kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, menyebabkan tantangan, tekanan di dalam kehidupan kita. Perubahan situasi menjadi tekanan tersendiri dalam kehidupan kita. Orang yang baru menikah, ya senang menikah, dirayakan semua. Tapi perjalanan di dalam pernikahan, nanti kemudian dia punya anak. Ada lagi masalah tentang anak. Ya, anak yang dulu biasanya tidur nyenyak, kemudian dia harus bangun malam, menolong anak ini supaya tenang. Belum lagi nanti harus menghidupi keluarga yang ada, bicara tentang keuangan. Belum lagi nanti kalau ada sakit, kalau ada perbedaan, ada saja masalah yang ada. Karena memang perubahan terjadi dalam keluarga. Kalau nanti usaha, ada masalah lagi, bagaimana memulainya, pelanggannya siapa, ya apa yang harus dilakukan, bagaimana membayar tagihan-tagihan dan macam-macam. Ya, di dalam kehidupan ini kalau kita naik, misalnya yang bekerja di perusahaan, ada saja tiap tantangan ketika naik tangga jabatan. Di pelayanan pun juga ada, Bapak Ibu Saudara, ketika melakukan hal ini ada saja. Ya, ada orang-orang yang mungkin tidak tahan, berkata, tidak usah pelayanan aja. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara bicara tentang ini, ya perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Firman Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya, mengapa hal ini harus kita lakukan? Karena pusat kekuatan seseorang bukan ditentukan kuatnya atau fisiknya yang besar, mungkin suka nge-gym gitu ya, kekar gitu ya, bukan. Tetapi kekuatan seseorang ditentukan oleh hatinya. Ya, tentukan hatinya. Bapak saya bisa lihat, ada orang-orang yang rasanya badannya kekar dan macam-macam. Tapi ternyata ketika ada di dalam masalah, mereka juga butuh pertolongan kekuatan ilahi. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, kita harus jaga, ya semangat kita harus jaga. Ya, seringkali ada banyak hal yang menyebabkan kita itu lemah. Firman Tuhan menolong kita untuk bicara demikian bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, hati yang lemah mempengaruhi tubuh sehingga rasanya lemah, tidak kuat, sakit, dan macam-macam bisa terjadi. Hati juga bisa mempengaruhi roh kita. Merasa tertekan, merasa Tuhan tidak memperhatikan, ya menyebabkan kita kecewa, tidak beriman. Artinya apa? Setiap orang percaya mengerti firman Tuhan harus menjaga hatinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu tahu tentang kisah daripada Elia. Sehari sebelumnya, dia bertindak atas nama Allah. Ya, dia berkata Allah adalah Allah yang hidup. Dia menantang semua nabi-nabi Baal, semua nabi-nabi Asyeshoret. Dia harus berhadapan ratusan, 400, 800-an orang untuk membuktikan Allah luar biasa, Allah yang hidup. Dengan semangatnya dia memenangkan pertempuran iman ini. Tetapi ketika hal itu diketahui besok paginya, maka
Isabel berkata, engkau juga akan mati sama seperti nabi-nabi yang kau sudah bunuh itu. Ya. Karena hatinya ya lemah dan dia berkata, aduh Tuhan mengapa, dan dia lari. Bahkan di dalam pelariannya berkata, lebih baik aku mati saja Tuhan. Coba Bapak Ibu saya bayangkan, 1 hari sebelumnya dia kuat, dia perkasa dengan penuh iman mengalahkan nabi-nabi itu. Tetapi ketika hatinya lemah, maka dia lari, menyembunyikan diri. Hati adalah pusat dari segalanya. Oleh karena itu jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Waktu lalu kita berkata Tuhan luar biasa, iman kita dikuatkan, kita melewati segala sesuatunya. Tapi ketika ada masalah dan hatimu sedang kecewa, sedang tidak waspada, maka engkau bisa lemah dan mulai engkau berkata, mana Tuhan, kekecewaan terjadi dalam kehidupanmu. Yesus saja di taman Getsemani ketika dia berdoa, di dalam doanya ketika dia akan ke salib, dia berdoa sedemikian rupa, sehingga keringatnya dikatakan seperti darah, tekanan yang luar biasa. Ya, dia berdoa, kalau boleh cawan ini jauh dilalukan daripada aku. Malaikat datang menguatkan dia. Sekali lagi, jaga hati kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di sana terletak kekuatanmu. Kita perlu Tuhan dan kita harus jaga hati kita. Dan kita akan melewati segala hal bersama dengan Tuhan. Ya. Jangan takut. Dan kita juga, saya mau berkata, jangan meremehkan orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini ya. Ya, jangan meremehkan. Ada tekanan-tekanan yang kita anggap biasa, tapi buat orang lain itu luar biasa. Anak kecil yang main kelereng, seusia dulu saya main kelereng ya, sekarang enggak main kelereng ya, mainnya gadget gitu ya. Tapi ketika main kelereng menang, terus ada orang yang lebih besar, ya mungkin temannya lebih besar, ambil semua kelerengnya itu. Dan anak ini dia nangis, dia enggak terima, dia pun enggak bisa. Apa yang dilakukan? Dia datang sama papahnya. Dia pikir papahnya mungkin akan rebut lagi kelereng itu. Tapi papahnya berkata, kenapa kelereng saya diambil, Pak? Ya, ambilin dong. Tapi papahnya berkata, berapa banyak? Ya, sedikit Pak, 10. Oh, enggak apa-apa. Kasih aja, nanti Papa belikan kelereng yang banyak, 1 kotak kalau perlu. Lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Buat anak kecil, kelerengnya itu yang dimenangkan itu adalah pusatnya. Keinginan dia semuanya ada di sana. Dia merasa ini kalau tidak diambil, tidak dia punyai, dia merasa kecewa sedih. Tapi ketika dia datang kepada bapaknya punya uang, dia sanggup beli yang banyak. Tidak apa-apa, kasih aja. Demikian juga Bapak Saudara, kalau ada Bapak Saudara atau teman-teman muda, saya putus pacar gitu ya, terus nangis demikian rupa. Engkau yang sudah pernah ngalami putus pacar, ngomong enggak apa-apa. Ya dunia tidak sebesar daun kelor begini gitu ya, karena engkau sudah pernah ngalami. Tapi saya mau katakan jangan pernah meremehkan orang yang mengalami hal yang sama. Kau berkata, aku dulu pernah ya jatuh miskin atau harus ngatur semuanya. Ya, bagi orang yang mengalami itu luar biasa beratnya Bapak Saudara. Kita yang sudah mengalami, enggak apa-apa. Jadi jangan pernah meremehkan orang yang sudah biasa angkat barbel 100 kilo, dikasih 50 kilo, biasa aja. Tapi dibalik, orang yang biasa angkat 50 kilo, dikasih 100 kilo, ya beratnya setengah mati. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kita dalam tekanan, kita menguatkan hati kita. Kalau kita ada orang-orang bersama dengan kita dan mereka mengalami hal yang sama, kuatkan mereka. Ya, orang yang tidak tahan dalam tekanan bisa jadi kecewa, bunuh diri, putus asa, atau mungkin sebaliknya yang mengeraskan hatinya bisa merusak diri, bisa melakukan tindakan-tindakan tercela, minum obat-obatan, pakai narkoba, mungkin balas dengan
selingkuhkah, membunuhkah, ya macam-macam hal yang dilakukan. Ya, oleh karena itu, ya, setiap orang mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Lihat kiri kanan, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hati. Apa yang kau alami hari ini? Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan saat di dalam tekanan yang ada? Saya merenungkan beberapa hal. Yang pertama ini yang harus kita lakukan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ketika kita tidak masalah, pencobaan, tekanan yang ada, ingat yang ini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan ketika kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jangan sampai salah bertindak. Engkau dan saya harus penuh dengan firman. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tidak salah kalau dari mimbar ini seringkali dikatakan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tidak cukup 2-3 menit engkau baca firman Tuhan dan engkau lupakan firman Tuhan itu. Tapi tambahkan waktu, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan supaya kita bertindak dengan hati-hati. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara datang seminggu sekali ke gereja dengar firman Tuhan, tidak cukup. Biarlah engkau ada senantiasa di dalam firman Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Bahkan Yosua yang sudah disuruh oleh Tuhan untuk membawa orang Israel menuju tanah Kanaan, dia salah ambil keputusan ketika dia tidak bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Satu kali ada beberapa orang datang kepada dia. Ya. Dan mereka berkata, kami dari jauh, pakaiannya rusak, ya, kirbat anggur, tempat anggurnya sudah rusak, sandal yang dipakainya sudah jelek, dan kemudian dia menunjukkan makanan yang mereka bawa sudah seperti remah-remah, artinya sudah kering makanan yang ada. Dan Yosua berkata, engkau kan mungkin dari tempat ini, ya. Tetapi mereka berkata, kami dari jauh. Perintah Tuhan untuk memusnahkan semua bangsa Kanaan supaya tempatnya bisa ditempati oleh bangsa Israel. Tapi kali itu mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Lalu orang-orang Israel itu mengambil bekal orang-orang itu. Tetapi apa? Tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Lihat ya, Yosua pun melakukan hal yang salah. Untuk Bapak Ibu bisa ketahui bahwa orang-orang ini adalah suku bangsa Gibeon. Suku bangsa pahlawan-pahlawan yang suka berperang. Tapi mereka takut ketika mereka dengar Yeriko dikalahkan, kota Ai dikalahkan. Sehingga mereka mengambil keputusan ini, berpura-pura jadi orang yang jauh. Sayangnya Yosua dan tua-tua tidak meminta keputusan Tuhan. Daerah kota Gibeon itu lebih besar daripada kota Ai. Harusnya mereka bisa mendapatkan tanah yang luas. Tapi ketika mereka tidak meminta keputusan Tuhan, tidak bertindak dengan hati-hati, apa yang terjadi? Mereka hanya bisa menjadikan mereka budak-budak yang membantu bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Saudara, periksa semua solusi, semua nasihat yang kita terima. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Tidak.
supaya engkau bertindak dengan hati-hati. Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan, dengan orang percaya? Ya, mereka akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Kalau ini aku anggap benar, aku akan lakukan. Tetapi orang percaya harus belajar untuk melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, orang lain ketika ada masalah dengan bisnisnya, mereka cari cara untuk menjatuhkan pesaingannya dengan cara-cara yang mungkin jahat, dengan cara yang salah, menipu, manipulasi. Ya, mereka mungkin mengurangi jumlah data penjualannya, pajaknya, memberi suap kiri kanan. Orang benar belajar untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa untungnya memperoleh segala sesuatunya tetapi kehilangan hidup yang kekal? Ya, usaha kacau. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya, ambil hutang aja. Ya, supaya beres semua. Ini ngemplang aja, tidak bayar hutang-hutang yang ada. Ya. Melakukan hal-hal yang lain, mungkin ada yang bunuh diri, ada yang merampok karena usahanya gagal. Orang percaya, teliti firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Pernikahan yang koyak, orang lain berkata cerai saja, ambil keputusan sama seperti yang lain. Ada pengacara yang hebat kok. Apakah firman Tuhan berkata demikian? Bukankah firman Tuhan berkata apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Engkau harus saling mengampuni, memaafkan, ya, doakan. Itu kata firman Tuhan. Tapi ketika kita melakukan hal-hal seperti ini dan kita merasa kita sudah melakukan dengan benar, seringkali kita melakukannya sesuai dengan keinginan kita. Ya, jangan tersulut emosi sehingga kita ceroboh, tidak bertindak hati-hati. Seringkali ini yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu merugikan diri sendiri oleh karena kebodohannya. Kemudian menyalahkan Tuhan atas hal ini. Tuhan, ini loh usahaku demikian. Aku ambil gini ya. Tutup kiri, utang, gali lubang, tutup lubang, ya utang kiri kanan. Tapi ketika usahanya tambah bangkrut, dia berkata, mana Tuhan, Engkau tidak adil. Ya, padahal mereka mengambil keputusan sendiri, merugikan diri sendiri oleh kebodohannya. Tapi kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, ini loh keluargaku, aku rasanya seperti ini aja ya Tuhan. Ya putusanku seperti ini aja Tuhan, aku pengen bahagia. Tapi ketika itu dilakukan dan dia merasa setelah itu tindakannya membawa dia tidak makin bahagia, orang-orang kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, jangan lakukan ini. Tapi bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kita semua penuh dengan firman Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Katakan bersama-sama, penuh dengan firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Orang benar itu harusnya begini ya Bapak Saudara ya. Jangan membungkus tindakan kita dengan ego kita. Kita berpikir ini untung. Bahkan dibungkus dengan berharap ini pasti laku, pasti untung, pasti benar. Atau bahkan membungkusnya dengan beriman, aku beriman. Jangan demikian. Kadang-kadang kita salah ambil keputusan karena kebodohan kita dan menyalahkan Tuhan. Sebagai orang benar, biarlah kita belajar hidup di dalam kebenaran dan belajar hidup di dalam kekudusan demi memuliakan nama Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan demi nama Tuhan. Ya, hal yang kedua yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita untuk menang, menghadapi tantangan yang ada, adalah bicara ingat akan penyertaan Tuhan. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini yang harus kita lakukan. Ingat akan penyertaan Tuhan. Tantangan bangsa Israel masuk Kanaan itu luar biasa beratnya.
Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Dan mereka tidak bisa melakukannya karena arusnya deras dan macam-macam. Tetapi Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka jalan melewati tanah kering dan mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya. Perjuangan yang luar biasa. Mereka menghadapi Yeriko yang besar dengan temboknya yang besar. Tapi Tuhan berkata, kelilingi ya Yeriko itu sehari sekali. Dan kemudian hari yang ketujuh engkau berkeliling 7 kali. Dan Tuhan melakukan mujizatnya, tembok itu roboh dan mereka menerobos masuk berperang mengalahkan orang-orang Yeriko di sana. Mereka harus mengalahkan seperti tadi saya katakan 31 suku bangsa yang ada yang kuat-kuat. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan mereka tidak akan pernah merebut tanah Kanaan. Ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga saya mau berkata, kalau hidup kita sampai hari ini, kita sehat, bersukacita, damai sejahtera, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau tidak percaya Tuhan, bagaimana kita bisa melalui hal seperti ini? Ada banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang merasa hidupnya sia-sia. Tetapi baiklah kita mempercaya mengingat akan penyertaan Tuhan. Yosua, arti kata Yosua adalah Tuhan menyelamatkan. Tuhan adalah keselamatan. Saya mau berkata bahwa saudara tidak cukup nama, tetapi biarlah tindakan kita, pikiran kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Jangan hanya dikasih nama selamat, gitu ya. Tapi hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, belum tentu hidupmu selamat, saudara. Ya, nama Ping'an sejahtera, belum tentu. Engkau harus bertindak, ya percayakan kuasa Tuhan. Yosua ya hanya nama saja, tapi dia harus melakukan hal itu karena Tuhan, dia yakin akan penyertaan Tuhan. Ada waktunya uang, tahta, kemampuan kita, kekayaan kita, semua itu tidak bisa menolong kita. Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Tuhan kita. Haleluya, ya. Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya memimpin bangsa Israel masuk Kanaan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita siapa yang melekat hatinya pada Tuhan. Dia akan menjawab kita. Ya, Mazmur berkata, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkannya, akan membentenginya. Ya, dikatakan ayat selanjutnya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bukankah itu yang kita inginkan? Doa kita yang kita naikkan pada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Meskipun mungkin jawabannya belum tentu ya, tetapi Tuhan memberikan arahan pada hidup kita dan memberikan apa yang lebih baik, lebih daripada yang kita pikirkan. Sebab apa? Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkan dan memuliakannya. Ketika hati kita melekat, ya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu ingat janji Tuhan. Tekanan kehidupan ini kadang-kadang membuat mata rohani kita ini kabur. Sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Lupa, tapi ingatlah ada penyertaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Bawa persoalanmu pada Tuhan, bangun mezbah doa bersama-sama. Ya, bawa semua masalah pada Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta kasih karunia Tuhan dan bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan menolong engkau untuk lepas daripada tekanan-tekanan yang ada. Ya, di dalam doa, berdoa tidak cukup hanya doa seperti kebutuhan-kebutuhan biasa saja, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan sanggup kok bicara dengan engkau dan saya melalui firman-Nya, melalui doa-doa. Tuhan memberikan inspirasi, Tuhan memberikan jawaban doa melalui apa ketika kita duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Kalau engkau berkata, aku sibuk, bukankah waktu ini 24 jam? Engkau bisa mengurangi waktu
tidurmu, mungkin di pagi hari, atau mungkin malam hari sementara yang lain tidur, berdoa sama Tuhan. Orang yang melekat pada Tuhan dikatakan, dia akan menjawab, dia akan meluputkan, menyertai di dalam kesesakan, dan Tuhan memuliakan dia. Haleluya. Biarlah kekuatan Allah itu mengalir dalam kehidupan kita, dan kita perlu sadar, ya, yang perlu kita bangun itu bukan hanya pengertian, tetapi bangunlah otot iman dan pengharapan kita. Bangun otot iman dan pengharapan kita terus pada Tuhan. Daud ketika di dalam masalah yang ada, waktu itu dia dikejar Saul dan dia lari ke orang Filistin. Dan satu kali karena sudah dipercaya dia akan berperang bersama dengan Raja Filistin. Dia keluar dari Siklak tempat dia berada. Ketika itu akhirnya sebagian raja yang lain berkata, jangan berperang bersama dengan kita. Dia pulang, apa yang terjadi? Semua yang dia punyai, anak istrinya, dari dia bahkan pengikut-pengikut dia dirampok, ditahan oleh orang-orang Amalek. Dan mereka dikatakan firman Tuhan, mereka menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Tapi dikatakan saat Daud terjepit, rakyat hendak melempari dengan batu. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Dan Tuhan tolong dia untuk mengalahkan orang Amalek. Bangun otot imanmu, pengharapanmu pada Tuhan. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan engkau kecewa melupakan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Berharaplah lagi. Bangun, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu bukan bicara Tuhan yang menguatkan kita saja, tetapi engkau yang harus melangkah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan bicara kepada si Yosua, artinya apa? Yosua harus melangkah menghadapi tantangan tekanan yang ada. Engkau harus melangkah bersama dengan Tuhan, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di saat resesi yang ada, tahun 98, usia mungkin Bapak bisa mengalami hal ini, resesi yang ada. Di kondisi semua perusahaan banyak yang tutup. Ya, saya khawatir dengan kondisi yang ada. Tapi saya berdoa sama keluarga, Tuhan tolong. Ya. Di tengah-tengah kondisi yang ada, Tuhan tolong saya dipromosikan dari Salatiga ke tempat yang lain. Buat kami itu pertolongan Tuhan yang luar biasa, memeliharakan keluarga. Orang lain berkata, kenapa jauh-jauh kerjanya di Jawa Timur waktu itu? Tapi saya berkata, itu buat saya pertolongan Tuhan. Ya, sementara kondisi tidak semakin baik, ya semua di PHK, cabang kami juga mulai ditutup-tutup. Ya, dan kemudian saya mulai apply pekerjaan-pekerjaan. Tidak ada yang jawab saya, memang kondisinya luar biasa. Ada yang menjawab, oke, kamu terima tapi harus ke Bali. Tapi saya ngomong, aduh, keluarga saya di Jawa masa harus ke Bali, macam-macam ya. Tapi saya mau kata, Tuhan tolong. Tuhan tolong dengan cara apa? Ya, satu kali ketemu dengan orang dan mereka berkata, oke, kami membutuhkan. Dan saya melihat bahwa ketika kondisi itu pun Tuhan memeliharakan keluarga saya dan saya. Karena apa? Saya tidak sempat nganggur, saya bekerja. Tuhan ada dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Waktu kemarin, sebulan yang lalu, ada seorang teman yang kami sedang melayani di rumahnya. Mereka berkata, resesi ini luar biasa. Kami punya hotel hampir tutup. Kami harusnya PHK. Tapi Tuhan tolong, luar biasa. Ya, apa yang dilakukan? Mereka berdoa bersama, mencari kehendak Tuhan dan melakukan yang harus dilakukan. Dan kemudian ada seorang wakil bupati yang waktu itu datang ke tempat itu dan minta tolong. Karena apa?
dokter, perawat pada kondisi itu banyak yang diusir dari kos-kosan yang ada. Sehingga apa yang dilakukan, mereka bingung dengan kondisi yang ada dan mereka, Bapak ini datang minta tolong bantu kami. Kami butuh tempat tinggal untuk dokter dan perawat. Bukankah mereka harus menolong masyarakat yang sakit COVID, tapi mereka diusir. Dia berkata tidak ada anggaran, begitu ya. Bagaimana? Oke? Dan mereka rapat dan berkata, oke, kami bantu. Ya. Tapi Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Sebulan lebih kemudian, ada instruksi presiden untuk menolong dokter, perawat yang ada. Dan oleh karena mereka sudah melakukannya, dana itu turun buat mereka. Hotel ini tidak jadi tutup. Ya, hotel ini dirawat, tolong Tuhan, tidak ada PHK. Pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Saya percaya kesaksian-kesaksian ini bukan hanya untuk kami, untuk saya. Tapi saya percaya kesaksian-kesaksian ini, saya berdoa supaya jadi kesaksian kehidupan Anda. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ingat selalu penyertaan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, karena dalam sukacita, dalam damai sejahtera, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Percayakah Tuhan dapat memberikan kekuatan padamu? Mari kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Kalau hari ini engkau merasa, aku udah ada masalah Pak, ya beres semua. Ya, saat ini kesempatan kita untuk bicara kepada orang itu. Engkau saat ini ngalami apa? Kalau engkau saat lalu berkata, Tuhan tolong aku karena aku bangkrut, tapi Tuhan sudah tolong. Kesempatan ini kuatkan yang lain. Kalau Tuhan sudah tolong aku, menolong usahaku bangkit, maka Tuhan akan menolong usahamu. Kalau engkau waktu lalu merasa keluargamu bermasalah dan Tuhan saat ini sudah pulihkan dan bangkitkan. Kalau ketemu dengan orang-orang itu berkata, kalau Tuhan sudah menolong keluargaku, aku percaya Tuhan akan tolong keluargamu. Engkau ketemu dengan orang-orang yang sakit, menderita, engkau bisa berkata, Tuhan sudah tolong aku loh, Tuhan pasti akan sembuhkan engkau. Itu yang harus kita lakukan. Jangan hanya berkata, aku cukup sebagai orang Kristen, sudah cukup, aku sudah mampu semua. Jangan lupakan yang lain, karena setiap orang punya pergumulan sendiri, dan kita tidak hanya untuk menguatkan atau menyenangkan diri sendiri, tapi kita perlu menolong orang lain supaya kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jangan kecut, jangan tawar. Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.